Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kawan-kawan semua selalu diberikan kesehatan, bahagia, panjang umur bersama keluarga. Amin. Amin, amin, amin. Apa kabar kawan-kawan semua? Tentunya kita sadari kondisi buruh semakin tidak baik-baik saja, ya kan. Meskipun kita berserikat cukup lama, bekerja cukup lama, tapi kenyataan pahit yang kita lihat adalah bagaimana kondisi perburuan makin lama makin ambruk, PHK makin mudah, kemudian status kerja makin gak jelas, pengangkatan udah nyaris hilang di semua perusahaan, dan buruh banyak yang berhutang, padahal tiap tahun berjuang upah, berjuang hal-hal yang lain melalui serikat pekerja maupun berjuang dengan secara bersama-sama. Namun kenyataannya semakin lama makin berat kondisi buruh. Nah, lalu apa yang membuat hal itu terjadi? Kenapa kondisi perburuan bisa seperti ini? Karena memang ada hal yang kita abaikan. Apa itu yang kita abaikan? Tentang sebuah jalan. Kita sama-sama pahami bahwa pekerja juga mempunyai keinginan untuk sejahtera. Pengusaha juga mempunyai keinginan untuk sejahtera, ya kan? Nah, lalu apa yang dilakukan oleh masing-masing pengusaha dan para pekerja itu sendiri untuk sejahtera? Ayo kita lihat. Kalau pengusaha untuk sejahtera itu dia membuat usaha. Setelah membuat usaha, dia menggunakan banyak pekerja untuk bekerja di mereka. Lalu pengusaha memberikan target kepada para pekerja untuk mencari keuntungan tanpa batas. Sementara para pekerja untuk sejahtera rata-rata targetnya adalah upah atau gaji. Sementara gaji dan upah itu yang nentuin adalah pengusaha, yang tentunya ada batasan atau limitnya. Nah, gimana mau sejahtera kalau pekerja kondisinya masih seperti ini, hanya sebatas berbicara tentang perjuangan upah semata? Artinya kunci untuk sejahtera adalah salah satunya adalah membuat usaha atau perusahaan secara bersama-sama. Nah, ada hal yang mesti kita mulai pikirkan untuk membuat sebuah gerakan tentang ide atas kesejahteraan. Apa misalnya? Satu, bahwa serikat pekerja harus mulai mengeluarkan ide atau menyebarkan isu perjuangan tentang kepemilikan saham di perusahaan di mana para pekerja itu bekerja. Yang kedua adalah tentang memperjuangkan gap rasio upah di tingkat perusahaan masing-masing, misalnya 1:10 misalnya. Nah, artinya ketika para top manajemen pengen menaikkan upah, otomatis dari tingkat level bawah juga akan naik upah secara langsung, ya kan? Nah, artinya inilah yang harus kita pikirkan dan harus kita lakukan, yaitu perjuangan serikat pekerja mulai merambah, mulai meluas dengan memperjuangkan isu-isu tentang kepemilikan saham di tempat kerjanya masing-masing atau kepemilikan saham pekerja di perusahaan di mana pekerja itu bekerja. Yang kedua adalah memperjuangkan gap rasio upah, misalnya 1:10. Nah, ini yang harus menjadi salah satu pengembangan bagi pekerja atau serikat pekerja untuk memperjuangkan atau meningkatkan dari kesejahteraan para buruh itu sendiri. Mudah-mudahan ini menjadi pemikiran kita bersama, menjadi ide yang bisa dikembangkan bersama-sama agar kondisi buruh tidak semakin nyungsep, tidak semakin berat. Kenapa? Apakah ini bisa? Ini kembali ke pola pikir kita semuanya. Kalau kita pengennya upah, ya kita akan bisa lihat kondisinya seperti apa sekarang. Tapi kalau kita pengen ada perubahan, ayo kita lakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Kita berpikir sesuatu yang belum pernah kita pikirkan sama sekali. Perjuangan buruh mulai melebar tentang kepemilikan saham perusahaan di tempat kerjanya masing-masing. Yang kedua tentang perjuangan
gap rasio upah di tempat kerjanya masing-masing. Ayo kita lakukan bersama-sama di setiap aksi. Kita dorong ke pemerintah untuk membuat sistem agar ada regulasi-regulasi yang mereka buat untuk kepentingan para buruh dan para pekerja serta masyarakat, yaitu kepemilikan saham di tempat kerjanya masing-masing dan gap rasio upah. Tetap semangat, ayo kita berjuang bersama-sama agar kondisi buruh semakin tidak hancur, semakin tidak ambiar. Sejahteralah kaum buruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh.